Beyond Time, bab 611-612. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat ini, di Aula Pemberontak Bulan, di antara 9 kuil tertinggi, satu kuil memancarkan cahaya cemerlang yang menerangi langit. Sesosok tinggi yang tampak seperti dewa keluar, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Sosok ini setinggi 10.000 kaki dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan setiap tangannya membawa gunung dengan warna yang berbeda. Terdapat pula lapisan-lapisan halo yang bertumpuk di punggungnya. Cahayanya seperti matahari, terpantul pada tubuhnya dan memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Itu luar biasa. Kemunculannya mengguncang gunung yang menjulang tinggi, menyebabkan turbulensi ke segala arah. Awan dan kabut berhamburan, dan kekuatan penindas yang tak terlukiskan menyebar seperti gelombang pasang gunung, menyelimuti setiap sudut Aula Pemberontak Bulan. Setiap orang yang merasakannya merasakan jantung mereka bergetar. Mereka menundukkan kepala dan memberi hormat kepada kuil itu. Kepala Aula keempat, 9 kuil tertinggi di langit Aula Pemberontak Bulan adalah eksistensi tertinggi di Aula Pemberontak Bulan. Meskipun hanya 5 posisi yang telah terisi, dengan 4 posisi lainnya masih menunggu pengganti, masing-masing dari kelima individu ini memiliki otoritas yang signifikan di dalam Moon Rebel Hall dan memegang peran penting dalam urusan organisasi tersebut. Selama bertahun-tahun, seluruh Aula Pemberontak Bulan telah berkembang di bawah kepemimpinan 5 wakil ketua Aula, berpartisipasi dalam berbagai konflik rahasia melawan kuil Bulan Merah. Dan identitas asli mereka diselimuti misteri. Di masa lalu, kedatangan mereka selalu menandai peristiwa penting. Saat mereka menyaksikan salah satu wakil kepala Aula turun pada saat ini, rasa curiga muncul di hati semua dewa yang hadir, menunggu pengumuman peristiwa besar. Hari ini, saya datang bukan dengan kabar resmi, tetapi untuk menanggapi undangan Guru Seng Luo. Saya di sini untuk menyaksikan peluncuran pilnya. Lanjutkan seperti biasa, semuanya. Di langit, patung sepanjang 10.000 kaki itu duduk bersila dan berbicara dengan tenang. Suaranya bagaikan banjir, luas dan tak terbatas. Suara itu berubah menjadi gema yang menggema di benak setiap orang yang hadir. Namun, kata-katanya justru menimbulkan kehebohan yang lebih besar di antara para patung. Para kultivator yang mendukung Guru Seng Luo langsung bersemangat, dan mereka yang mendukung Pil 9 merasa terguncang. Guru Seng Luo memang sangat terkenal dan dihormati. Bahkan kepala Aula keempat pun datang sendiri untuk menyaksikan upacara ini. Tidakkah kau tahu berapa banyak orang yang telah diberkati dan diselamatkan oleh Guru Seng Luo selama bertahun-tahun? Hanya Guru Seng Luo yang bisa mengundang wakil kepala Aula. Keributan kembali terjadi di Aula Pemberontak Bulan dan semua suara membicarakan Seng Luo. Adapun para pendukung Pil 9, sebagian besar dari mereka terdiam. Bahkan tetangga yang kekar dan patung bermata 6 pun sedikit terguncang. Pada saat ini, di Gunung Balai Pemberontak Bulan, sebuah kuil yang terbuat dari giok yang dikelilingi oleh patung-patung yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbuka. Cahaya tak berujung memancar keluar dan suara lonceng bergema. Kuali perunggu di depan kuil juga dipenuhi asap dupa pada saat itu. Saat asap hijau mengepul, sebuah patung berjalan keluar dari gerbang. Patung ini tampak seperti Vajra yang marah dengan awan keberkahan di bawah kakinya. Terdapat mata di dahinya yang memancarkan cahaya yang menggugah jiwa. Ada tungku pil yang berputar di atas kepalanya dan aroma rempah-rempah obat memenuhi sekitarnya. Saat ia keluar, patung-patung yang telah menunggu di sekitarnya menoleh serempak. Mata mereka menunjukkan kegembiraan dan kekaguman. Itu Tuan Seng Luo. Tuan masih sangat tepat waktu. Ini adalah Guru Seng Luo. Disiplin diri selalu menjadi gayanya, dan ketegasan adalah pendekatannya sejak lama. Di tengah komentar-komentar penuh hormat, Guru Seng Luo berjalan keluar dari kuil dan melayang di udara. Pada saat itu, tatapan tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Salam tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih dan berubah menjadi suara gemuruh yang mengguncang dunia. Salam, Tuan. Patung-patung yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala dan membungkuk. Guru Seng Luo, yang berada di udara, menjadi pusat perhatian. Auranya bagaikan pelangi. Seng Luo merasa puas.
Dia melihat sekeliling dan mengangguk sedikit. Saudara-saudara Taois, mohon maaf atas penundaan yang lama. Sambil berbicara, dia mendongak ke arah kepala aula keempat dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih, Ketua Aula keempat, atas kehadiran Anda untuk menyaksikan peluncuran pil obat orang tua ini. Di langit, kepala aula keempat tersenyum. Aku sudah lama menantikan pil master. Seng Luo tersenyum ketika mendengar ini dan hendak berbicara lagi. Namun, pada saat itu, di kaki gunung di aula pemberontak bulan, gerbang kuil kecil Suking perlahan terbuka. Sebuah patung dengan labu di punggungnya berjalan keluar. Dia adalah Suking. Tidak ada cahaya yang indah atau bahkan aroma dupa yang harum. Bahkan, saat dia keluar, tidak banyak orang yang memperhatikan sosoknya. Hanya para pengikutnya yang memperhatikan dengan saksama yang langsung melihat Suking. Begitu mereka menyadari kehadiran Suking, para pengikut itu tampak sangat gembira dan maju satu persatu. Pil utama ke-9. Salam, Tuan. Tetangga bertubuh kekar itu segera mendekat dengan ekspresi bersemangat dan berteriak. Tuan, Anda akhirnya datang. Di belakangnya, patung bermata 6 itu juga mendekat dengan cepat. Keenam matanya yang besar tampak dipenuhi air mata dan tidak berkedip. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan dan suaranya semakin keras, menyebar ke segala arah. Pil utama ke-9, kebajikan mencapai langit, alkimia melintasi lautan, memberi manfaat bagi alam yang tak terhitung jumlahnya selama generasi yang tak terhitung jumlahnya. Saat patung bermata 6 itu berbicara, momentumnya tiba-tiba menjadi luar biasa, jauh melampaui yang lain. Hal ini secara naluriah menarik perhatian para pengikut di sekitarnya, yang mulai mengulangi kata-kata yang sama satu demi satu. Gelombang suara bergema ke segala arah. Para kultivator aula pemberontak bulan di sekitarnya yang sedang memperhatikan guru Seng Luo juga menoleh. Apakah ini pil ke-9? Dia terlihat biasa saja dan tidak memiliki aura apapun. Aku ingin melihat pil apa yang akan dia rilis hari ini. Jika dia memang sengaja membuat semuanya menjadi misterius, itu berarti ada masalah dengan asal-usul pil penghilang kutukan murah yang pernah dia buat sebelumnya. Di bawah tatapan semua orang, Suking memandang banyak patung di sekitarnya. Dia juga sedikit terkejut. Dia fokus pada penyembuhan beberapa hari terakhir dan tidak datang lagi. Dia tidak tahu bahwa Seng Luo memilih untuk membagikan pil obat pada hari yang sama dengannya. Namun, Suking tidak keberatan. Pada saat itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap wakil kepala aula di langit. Ekspresinya solemn sambil menangkupkan tinju dan membungkuk. Wakil kepala aula juga menatap Suking. Seluruh perhatiannya tertuju pada ahli alkimia ini yang baru-baru ini menimbulkan kehebohan dan kontroversial. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Karena itu, dia mengangguk dan tidak berbicara. Suking mengalihkan pandangannya dan melirik patung-patung di luar. Dia tidak berencana untuk keluar dari halaman kuilnya. Saat itu, dia masih merenungkan tentang gagak emas. Oleh karena itu, dia mengangkat tangan kanannya dan bersiap untuk mengeluarkan pil yang ingin dia bagikan dan mengirimkannya ke dalam bola cahaya sesuai dengan metode biasa, sehingga orang lain dapat memeriksanya dengan bebas. Namun, sebelum Suking sempat mengeluarkannya, para pengikut guru Seng Luo di langit tertawa mengejek. Pil 9, kau benar-benar muncul. Kami kira kau tidak akan berani datang lagi. Kalau begitu kau salah. Sebagai seorang master, bagaimana mungkin Pil 9 melepaskan kesempatan ini untuk menggunakan api yang berkilauan demi menarik semua perhatian? Hanya saja, Tuan Seng Luo memiliki pikiran yang tinggi dan tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, jadi dia tidak mau berdebat dengan orang ini. Dia malah memilih untuk merilis pil obat pada hari yang sama dengan Tuan Seng Luo. Pikiran kotor di hatinya dapat dilihat oleh orang-orang yang lewat. Kata-kata ini mengandung kebencian dan sangat tidak menyenangkan bagi telinga. Suking mengangkat kepalanya dan melirik patung-patung yang berbicara itu, menghafal penampilan mereka. Para pengikut Suking juga menatap mereka dengan marah. Omong kosong. Bersamaan dengan raungan tetangga bertubuh kekar itu, sebuah suara tajam terdengar dari samping. Katakan padaku, berapa banyak batu roh kotor yang kau terima dari Seng Luo sampai kau melontarkan omong kosong seperti itu? Jika harganya cocok, aku ikut. Kedua belah pihak terlibat dalam diskusi yang sengit. Meskipun Pil 9 memiliki pengikut yang jauh lebih sedikit daripada Seng Luo, Six Eyes saja mampu menandingi 1000 orang. Kefasihan dan ketajamannya mampu mengubah narasi hanya dengan satu kalimat.
Adegan saat ia melawan kelompok tersebut membuat para saksi mata di sekitarnya terkejut dan mereka mengukir penampilannya dalam ingatan mereka. Melihat situasinya menjadi kacau, Su King merasa sedikit tidak sabar. Dia tidak ingin membuang waktu berdebat dengan orang lain di sini. Karena itu, dia berbalik dan hendak pergi untuk melanjutkan mempelajari gagak emas. Namun, saat ini, Guru Seng Luo, yang berada di udara, memiliki ekspresi tenang saat dia berbicara perlahan. Bising. Begitu dia berbicara, para pengikut di sekitarnya terdiam. Adapun Seng Luo, pandangannya juga tertuju pada Su King, berbicara dengan tenang. Pil ke-9, Dao Musalah. Su King berhenti di tempatnya dan berbalik, menatap Guru Seng Luo yang berada di udara. Apa maksudmu? Suasana menjadi hening. Tatapan semua orang tertuju pada Su King dan Seng Luo. Begitu pula dengan kepala aula keempat di langit. Di tengah sorotan semua orang, Guru Seng Luo menggelengkan kepalanya. Seseorang memberi saya salah satu pil Anda. Awalnya saya sangat gembira saat mencicipinya, tetapi pada akhirnya, saya benar-benar kecewa. Kau pikir kau pintar. Pil obat ini menggunakan daging dan darah angin putih sebagai katalis, tetapi sebenarnya kau memanfaatkan situasi dan memanipulasi angka. Tahukah kau bahwa seseorang telah melakukan ini 7.000 tahun yang lalu? Kerugiannya sangat besar. Semua orang yang meminum pil ini meninggal dalam beberapa tahun. Pil 9, kau sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Begitu Guru Seng Luo berbicara, seketika itu juga banyak yang terkejut. Terutama para kultivator yang telah meminum pil Su King. Ekspresi mereka berubah drastis dan hati mereka bergetar. Su King menatap Seng Luo. Kemudian dia menoleh dan melambaikan tangan kepada tetangganya yang bertubuh kekar yang tidak jauh dari situ. Tetangga yang bertubuh kekar itu juga ragu-ragu dalam hati, tetapi ia secara otomatis bergegas menghampiri. Apa yang terjadi selama beberapa hari ini? Tanya Su King. Tetangga bertubuh kekar itu menekan kekhawatiran di hatinya dan menceritakan informasi tersebut secara detail. Ketika Su King mendengar ini, tatapannya menjadi dingin dan suara marah lingar terngiang di benaknya. Saudara Su King, kitalah yang pertama kali menentukan waktunya. Mereka sudah keterlaluan. Terlebih lagi, mereka langsung memfitnah kita begitu mereka membuka mulut. Mereka bahkan mengatakan bahwa kita memiliki niat jahat. Kurasa dialah yang punya motif tersembunyi. Su King tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi tatapannya bahkan lebih dingin. Dia mengfangki rencananya untuk pergi dan berjalan keluar dari kuil, melayang tanpa arah. Meskipun para pengikutnya di sekitarnya ragu-ragu, mereka tetap berkerumun. Tetangga yang bertubuh kekar itu berjaga di sebelah kiri Su King dan si mata enam dengan cepat terbang ke kanan, merebut posisi pengawal dan bahkan memperlihatkan senyum menjilat kepada Su King. Su King berhenti di tempatnya. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, dia memfokuskan pandangannya pada Six Eyes di sebelah kanannya. Dia agak terbiasa dengan tatapan pihak lain. Dia ingat bahwa sang kapten memiliki tatapan yang sama ketika menatap pewaris tahta. Su King merasa aneh. Suara lingar terngiang di benaknya. Saudara Su King, tatapan orang ini agak familiar. Dia mirip kakak senior Erniu. Su King tidak berbicara. Dia berpura-pura tidak memperhatikannya dan terus berjalan. Dia berjalan sampai ke udara dan berdiri di depan Guru Seng Luo. Dia menatapnya dan berbicara dengan tenang. Bersaing. Di aula pemberontak bulan, terdapat puluhan ribu patung dewa. Ketika Su King melangkah maju, meskipun dia tidak memancarkan momentum tambahan, kata-kata yang diucapkannya seolah-olah membangkitkan badai, menggema ke segala arah. Patung-patung di sekitarnya langsung memperhatikan. Guru Seng Luo melirik Su King dan berbicara dengan tenang. Lupakan soal berkompetisi. Orang tua ini akan memberimu pelajaran. Kuharap setelah kau mengalami apa yang terjadi hari ini, kau bisa tenang dan tidak terjerumus ke dalam metode-metode sesat. Mengabaikan Su King, Guru Seng Luo mengangkat tangan kanannya. Tungku pil di atas kepalanya turun ke telapak tangannya. Dengan sekali lambaian, sebuah pil melesat keluar dari tungku, melayang di udara. Pil ini menyerupai kristal, berputar di udara dengan sendirinya. Ia memancarkan untaian pita bercahaya yang terus berputar di sekitarnya, menampilkan keindahan yang luar biasa. Lapisan luar yang sangat transparan membuat pil itu tampak seperti permata berharga. Samar-samar, orang bisa melihat kabut obat yang berputar-putar di dalamnya, seolah-olah di dalamnya terdapat negeri abadi.
Dengan pengetahuan mendalam Su Qing tentang alkimia, saat ini, bahkan hanya dengan sekilas pandang, dia merasakan sifat luar biasa dari pil ini. Bersamaan dengan itu, dia memperoleh wawasan tentang kehebatan guru Zheng Luo dalam Dao alkimia. Memang bakat yang luar biasa. Saat Su Qing bergumam dalam hati, orang-orang di sekitarnya juga berseru ketika melihat pil ini. Bagaimana ini masih bisa disebut pil obat? Ini jelas-jelas sebuah harta karun pil. Aku tidak menyangka kemampuan alkimia guru Zheng Luo akan meningkat lebih jauh dan mencapai level seperti ini. Semakin banyak seruan keterkejutan terdengar. Hanya dari penampakan pil obat ini saja, siapapun bisa merasakan betapa menakjubkannya. Seorang pengikut di samping Zheng Luo keluar pada saat ini dan berbicara dengan lantang dengan mata penuh kekaguman. Saudara-saudara kultivator yang terhormat, saya yakin kalian semua tahu bahwa dalam hal pil kelas atas, segalanya berputar di sekitar kesempurnaan. Semakin halus, semakin berharga. Ketika mencapai puncaknya, konon Dao Surgawi Wanggu akan menganugerahkan pancaran ilahi. Dan lihatlah, pil guru Zheng Luo telah membangkitkan pancaran ilahi. Begitu dia selesai berbicara, seruan dan keriuhan di sekitarnya semakin keras. Tatapan yang tertuju pada pil itu dipenuhi hasrat. Dalam sekejap, pujian bergema dari mana-mana. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bahkan para pengikut Su Qing pun merasa kurang percaya diri saat ini. Mereka semua saling memandang. Awalnya mereka dipenuhi kepercayaan pada pil guru 9, tetapi setelah Zheng Luo berbicara tentang para pengguna pil yang tiba-tiba meninggal setelah beberapa tahun, hati mereka goyah. Dan setelah melihat pil yang hampir menyerupai pil pusaka ini, betapapun yakinnya mereka pada pil 9, mereka tetap ragu-ragu. Ketua Aula keempat di langit juga terharu dan mengangguk. Ini memang harta karun berupa pil. Tuan Zheng Luo, bisakah pil ini diproduksi secara massal? Menanggapi pujian dari kerumunan dan kepala Aula keempat, Zheng Luo tersenyum dan membungkuk hormat kepada kepala Aula keempat. Tuan Aula keempat, pil ini tentu saja dapat diproduksi secara massal. Bagus. Ketua Aula keempat tersenyum. Guru Zheng Luo merasa puas. Ia menoleh dan menatap Su Qing yang tanpa ekspresi sambil berbicara dengan tenang. Inilah pelajaran pertama yang akan kuajarkan kepadamu. Ingat, sebagai alkemis, mempelajari Dao alkimia adalah hal yang terus kita tekuni. Singkirkan trik-trik kecilmu dan hatimu yang tidak benar. Jika tidak, dengan hati yang gelap, alkimiamu tidak akan pernah melihat cahaya keagungan ilahi. Kata-kata guru Zheng Luo mengandung nada teguran. Orang-orang di sekitarnya memandang Su Qing dengan berbagai ekspresi, beberapa menggelengkan kepala, beberapa tampak meremehkan, beberapa menghela napas penuh emosi, dan beberapa marah. Su Qing tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengeluarkan pil pemecah kutukannya dan melambaikan tangannya agar pil itu melayang di udara. Pil itu tampak hitam pekat dan tidak ada yang unik darinya. Seseorang di antara kerumunan itu tak kuasa menahan tawa. Apakah ini bola lumpur atau pil obat? Itu saja. Saat suara ejekan terdengar, Su Qing melakukan serangkaian gerakan tangan dan menunjuk. Seketika, suara retakan terdengar dari pil itu dan pil itu benar-benar hancur. Seketika itu juga, saat lapisan demi lapisan fragmen gelap di luar terpisah, pancaran ilahi yang tak berujung meletus dari dalam seperti gelombang pasang yang dahsyat, menyebar ke segala arah. Cahaya tak terbatas itu bagaikan terbitnya fajar, membuka harapan bagi dunia. Setiap pancaran cahaya di dalamnya bagaikan pelangi, indah dan beragam. Cahaya itu menerangi langit, menyebabkan langit dipenuhi kedamaian. Cahaya itu tersebar ke tanah, mengubah gunung menjadi pertanda baik. Dari kejauhan, tampak seolah-olah lautan cahaya terbentuk dengan pil itu sebagai pusatnya. Cahaya itu terus menyebar ke segala arah dan akhirnya berubah menjadi kemegahan. Tiba-tiba, semua kultivator di aula pemberontak bulan yang memperhatikan menjadi linglung. Adapun dua pil obat di udara, siapapun yang memiliki mata dapat melihat perbedaan besar di antara keduanya. Pil obat Su Qing bersinar sangat terang. Adapun pil milik guru Zheng Luo, awalnya sedikit bersinar tetapi sekarang karena cahayanya redup, pil itu tampak biasa saja. Jika tidak diperhatikan lebih dekat, mungkin akan kehilangan makna keberadaannya. Baru setelah sekian lama suara tarikan napas bergema. Setelah itu, suara-suara itu semakin banyak, naik dan turun secara bergantian. Akhirnya, banyak teriakan kaget yang tak disengaja meletus dari kerumunan.
Apakah Dao Surgawi menganugerahkan cahaya tanpa batas? Sungguh luar biasa, bukankah ini pil pamungkas yang pernah disebutkan oleh Guru Seng Luo? Ternyata ada pil seperti itu. Aku ingat betul bahwa hanya pil yang mengandung keberuntungan dan harapan seluruh makhluk hidup yang dapat diberi kecemerlangan seperti itu melalui pengakuan Dao Surgawi. Di tengah seruan dan ketidakpercayaan semua orang, Guru Seng Luo tertegun. Dia menatap pil obat suking dengan linglung dan ketidakpercayaan terpancar di matanya. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, patung kepala aula keempat setinggi 10.000 kaki tiba-tiba berdiri dan menatap tajam pil obat di bawahnya. Ekspresinya berubah sedih hingga dadanya terangkat. Pil utama ke-9, pil ini adalah pil pemecah kutukan. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan Suking dan juga pertama kalinya dia menambahkan kata guru. Ketika dia mengucapkannya, maknanya berbeda. Suking mengangguk. Orang-orang yang paling bersemangat di sini adalah para pengikut Suking. Terlepas dari apakah itu tetangga yang bertubuh kekar, si mata enam, atau yang lainnya, hati mereka sangat tersentuh. Hati mereka yang sebelumnya terguncang dan pikiran yang ragu-ragu sepenuhnya digantikan oleh tekad dan kegembiraan pada saat ini. Hal ini terutama berlaku bagi Six Eyes. Saat ini, dia berteriak sekuat tenaga. Pil utama ke-9, kebajikan mencapai langit, alkimia melintasi lautan, memberi manfaat bagi alam yang tak terhitung jumlahnya selama generasi yang tak terhitung jumlahnya. Saat kata-kata itu bergema, kegembiraan di hati para pengikut Suking di sekitarnya melonjak. Mereka semua bersorak. Melihat hal ini, beberapa pengikut di samping Guru Seng Luo berbicara dengan kurang percaya diri. Meskipun lapisan permukaan pil obat itu penting, pada akhirnya pil itu tetaplah sesuatu yang dimakan. Oleh karena itu, khasiat obatnya adalah yang terpenting. Benar sekali, efek pil penghilang kutukan Master Seng Luo 2 kali lebih kuat daripada pil penghilang kutukan asli dan efek sampingnya sangat rendah. Pil ini adalah pil yang bagus yang dapat meringankan rasa sakit akibat kutukan. Kata-kata mereka bergema. Pada saat ini, Guru Seng Luo juga menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Dia menatap Suking dengan ekspresi yang rumit. Tatapannya sangat serius saat dia berbicara dengan suara rendah. Jika kau memakan salah satu pil penangkal kutukan milik orang tua ini, rasa sakit akibat kutukan itu dapat ditunda setidaknya selama 60 tahun. Setelah mengatakan itu, dia menatap Suking seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Ketika semua orang dari aula pemberontak bulan mendengar ini, mereka juga tersadar dari keterkejutan yang diberikan oleh pil obat Suking. Lagi pula, pil obat memang dimaksudkan untuk diminum, jadi efeknya adalah poin utamanya. Sekarang setelah mereka mendengar efeknya, mata mereka menunjukkan kilatan yang aneh. Suking tidak mempedulikan tatapan Seng Luo. Dia menatap pil pemecah kutukannya dan berbicara dengan tenang. Mengurangi kutukan secara permanen sebesar 10%. Suara Suking tidak keras, tetapi bagaikan guntur yang menggema di hati setiap orang di seluruh aula pemberontak bulan. Dalam sekejap, aula pemberontak bulan menjadi sunyi. Hati semua orang diliputi kegelisahan yang luar biasa. Meskipun sebelumnya mereka memiliki beberapa dugaan tentang pil pemecah kutukan ini, setelah mendengar kata-kata Suking, mereka tetap merasa bahwa itu tidak masuk akal. Mereka merasa telah salah dengar. Ketika Guru Seng Luo mendengar ini, matanya menyipit dan tiba-tiba ia menatap pil obat Suking. Pada saat itu, gelombang besar berkobar di hatinya. Namun, setelah bertahun-tahun memahami, pikirannya dengan cepat membuat penilaian. Setelah itu, ia berbicara dengan suara berat. Mustahil, kecuali jika obat itu memiliki efek samping yang sangat parah yang menyebabkan seseorang meninggal dalam beberapa hari setelah mengonsumsinya. Suking menatap Seng Luo dan berbicara dengan tenang. Tidak ada efek samping. Semua orang kembali terkejut. Tubuh Seng Luo bergoyang, tetapi matanya masih dipenuhi keraguan yang mendalam saat dia menatap Suking dengan tajam. Omong kosong, apakah kau putra ilahi bulan merah? Bahkan putra ilahi pun tidak bisa melakukan ini, jadi apakah kau seorang dewa? Konyol, kalian akan tahu setelah mencobanya. Ekspresi Suking tenang sejak awal. Setelah berbicara, dia menatap orang-orang di sekitarnya. Siapa di antara kalian yang akan mencobanya? Semua orang ragu-ragu, tetapi Guru Seng Luo mencibir. Mengonsumsinya menimbulkan risiko yang sangat besar. Begitu dia berbicara,
semua orang menjadi semakin ragu-ragu. Bahkan tetangga yang bertubuh besar itu pun tidak berani keluar dengan gegabah. Namun, pada saat itu, sebuah suara tajam bergema ke segala arah. Biar saya yang melakukannya. Semua orang menoleh serempak dan melihat sebuah patung bermata enam berjalan keluar dari kerumunan dengan bangga. Ia tiba di depan Suking dan membungkuk dengan hormat sebelum berbicara dengan lantang. Keraguanmu terhadap pil guru jelas menunjukkan kurangnya kepercayaan, tetapi aku berbeda. Aku sangat percaya pada guru. Akulah yang akan meminum pil ini. Suking merasakan perasaan aneh di hatinya, melirik kapten, dan tetap diam. Pada saat itu, semua mata tertuju pada sang kapten. Segera setelah itu, pria bertubuh kekar dari sebelah bergegas keluar dan berbicara dengan lantang. Tuan, saya bersedia mencoba pil ini. Dulu, aku mendengarkan suara Dao Agungmu selama 2 bulan. Ini takdir. Setelah itu, aku adalah orang pertama yang membeli pil obatmu dan meminumnya. Setiap kali, aku selalu yang pertama. Kali ini pun tidak terkecuali. Tuan, kabulkanlah permintaanku. Mata tetangga yang bertubuh kekar itu berbinar saat menatap Suking dengan ekspresi tulus. Dia benar-benar mempercayainya. Six-Eyes sedikit merasa tidak puas. Suking terdiam dan melambaikan tangannya. Seketika, pil obat itu langsung menuju ke pria bertubuh kekar itu. Dia tidak memberikannya kepada kapten karena kapten membawa terlalu banyak barang-barang aneh. Suking khawatir akan terjadi reaksi buruk. Tetangga bertubuh kekar itu menangkap pil tersebut dan menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi tekad. Akhirnya, di bawah perhatian semua orang, termasuk guru Shenluo dan kepala aula keempat, ia meletakkan pil itu ke mulutnya dan menelannya dalam satu tegukan. Saat berikutnya, kepala aula keempat mengangkat tangannya dan meraih udara. Seketika, tubuh tetangga yang kekar itu terlempar dan diselimuti oleh kekuatan kepala aula keempat. Kekuatan itu tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga membuat persepsi semua orang menjadi lebih jelas. Tubuh pria kekar itu awalnya gemetar dan keringat mengucur di dahinya. Ekspresi wajahnya menunjukkan penderitaan. Namun, dalam sekejap, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan gelombang cairan hitam merembes keluar dari patung itu. Cairan itu mengeluarkan bau busuk yang menyebar ke sekitarnya. Tubuh pria bertubuh kekar itu tiba-tiba bergetar dan matanya terbuka, memperlihatkan rasa tidak percaya dan terkejut saat dia bergumam. Kutukan saya telah berkurang 10%. Saat kata-katanya bergema, raungan dahsyat menggema di telinga kerumunan di aula pemberontak bulan. Setiap orang gemetar, mata mereka menunjukkan sedikit kegilaan. Namun, keraguan masih tetap ada saat mereka menatap ketua aula keempat. Ketua kamar keempat menutup matanya. Sementara semua orang menunggu dengan gugup, ketua kamar keempat membuka matanya dan berjalan turun dari langit selangkah demi selangkah hingga tiba di depan Suking. Tatapannya dalam saat ia menatap Suking. Sesaat kemudian, kepala kamar keempat menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Suking dengan menunjukkan status bangsawan. Guru adalah orang yang berbudi luhur dan murah hati. Kebajikanmu tak terukur. Begitu kata-kata itu terucap, rasanya seperti petir menyambar dunia. Semua patung di aula pemberontak bulan bergetar hebat. Semua keraguan di hati mereka lenyap seketika itu juga. Mereka menjadi fanatik seperti halnya keraguan yang mereka rasakan sebelumnya. Harapan dan kegembiraan yang tak berujung memenuhi hati mereka, berubah menjadi tangisan tak terhitung yang menggema di aula pemberontak bulan. Pada saat itu, Suking menjadi bintang paling bersinar di sini.